Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sulistiawati dengan NIM SSI 2023-03637. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Sistem Penunjang Keputusan. Di sini soalnya yaitu ada sebuah studi kasus ya, di mana sebuah program studi ingin memilih mahasiswa berprestasi untuk mewakili kampus pada kompetisi nasional yang terdapat 4 kandidat, yaitu dengan kode A1 ada Andi, kode A2 itu Budi, kode A3 itu Citra, dan kode A4 itu Dedi. Dengan kriteria penilaian di bawah ini. Kode C1 dengan kriteria IPK dengan tipe benefit, C2 prestasi non-akademik dengan benefit, C3 keaktifan organisasi dengan benefit, C4 jumlah pelanggaran dengan cost. Untuk data perbandingan AHP-nya menggunakan skala Sati berikut ini seperti yang ada di soal. Terus untuk matriks perbandingannya seperti ini dan menggunakan data alternatif. Untuk yang pertama, bagian A yaitu membentuk matriks perbandingan berpasangan. Yang pertama di sini ada C1 versus C2 dengan nilai 3, yaitu IPK C1 lebih penting dari prestasi non-akademik C2. Yang kedua, yang B, C1 versus C3 dengan nilai 5, yaitu IPK C1 jauh lebih penting dari keaktifan organisasi, yaitu C3. Terus yang ketiga, C1 versus C4 dengan nilai 7, yaitu IPK C1 sangat lebih penting dari jumlah pelanggaran, yaitu C4. Terus yang keempat, C2 versus C3 dengan nilai 3, yaitu prestasi non-akademik sedikit lebih penting dari keaktifan organisasi. Terus yang yaitu C2 versus C4 dengan nilai 5, yaitu prestasi non-akademik lebih penting dari jumlah pelanggaran. Terus yang F yaitu C3 versus C4 dengan nilai 3, yaitu keaktifan organisasi lebih penting dari jumlah pelanggaran. Ini matriks perbandingannya seperti yang ada di soal. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah tiap kolom. Di sini ada matriks AHP dengan kriteria itu C1 IPK, C2 prestasi non-akademik, C3 keaktifan organisasi, C4 jumlah pelanggaran. Seperti yang dilihat ini C1, ini C2, terus ini C3, ini C4. Untuk cara menjumlah tiap kolomnya, yang pertama di sini C1 yaitu C1 ini 1 ditambah dengan 0,333, terus ditambah dengan 0,200, terus juga ditambah 0,143. Dan hasil yaitu 1,676. Seperti ini. Terus yang kedua sama menghitungnya yaitu 3 ditambah dengan 1, terus juga ditambah 0,333, terus ditambah 0,200 dengan total yaitu 4,533. Selanjutnya C3 sama menghitungnya yaitu 5 ditambah 3, terus juga ditambah 1, ditambah 0,333 dengan hasil yaitu 9,333. Selanjutnya C4 pun sama menghitungnya yaitu 7 ditambah 5, terus juga ditambah 1, terus hasilnya 16,000. Yang ketiga yaitu melakukan normalisasi matriks dengan bagi setiap nilai dengan total kolom. Ini untuk C1 hasilnya seperti ini. Cara menghitungnya yaitu C1 ini dibagi dengan total kolomnya yaitu 1,676 dan hasilnya nanti adalah 0,597. Terus juga untuk yang C2 pun sama, 3 ini nanti dibagi dengan 4,533. Hasilnya yaitu 0,662. Terus yang ketiga yaitu 5 ini, C3-nya yang 5 ini nanti dibagi dengan 9,333. Nanti hasilnya adalah 0,536. Terus yang keempat ini ada 7, nanti dibagi dengan 16,000, nanti hasilnya yaitu 0,438. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Yang di bawah pun sama. Jadi nanti 0,333 ini nanti
dibagi dengan 1,676 dan ini adalah hasilnya yaitu 0,199. Selanjutnya yaitu menghitung bobot rata-rata baris. Untuk menghitungnya ini ke samping ya, jadi C1 ini ke samping dihitung. Yang pertama di sini C1 yaitu 0,597, nanti ditambah dengan 0,662, terus nanti juga ditambah jadi C3 yaitu 0,536, terus juga ditambah lagi 0,438, nanti sudah ditambah baru dibagi dengan 4. 4 ini apa? 4 ini adalah kriterianya, karena kriterianya kan ada 4, C1, C2, C3, dan C4. Dan ini untuk hasilnya. Yang C1 yaitu bobot rata-rata barisnya ini yaitu 0,558 dan untuk C2 pun sama seperti tadi caranya, yaitu untuk rata-ratanya yaitu 0,264, C3 sama hitungnya kayak tadi, hasilnya yaitu 0,122 dan untuk yang C4 menghitungnya sama seperti tadi juga dengan hasil rata-ratanya yaitu 0,057. Untuk bobot prioritasnya seperti ini dengan kriteria C1 IPK dengan bobot 0,558 dan C2 untuk prestasi non-akademik dengan bobot 0,264, terus C3 keaktifan organisasi dengan bobot 0,122 dan untuk C4 jumlah pelanggaran dengan bobot 0,057. Selanjutnya di sini yaitu menghitung lab damage-nya, yaitu kalikan matriks awal dengan bobot. Yang pertama di sini yaitu untuk baris C1 1 ini diambil dari sini. Terus dikalikan dengan 0,558. Ini dengan bobot ini. Terus nanti ditambah. Terus nanti 3 diambil dari mana? Ini 3 diambil dari C2. Nanti dikalikan dengan 0,264 diambil dari bobot ini. Terus juga nanti ditambah lagi 5 dari C3-nya. Terus nanti dikalikan dengan 0,122. Terus nanti ditambah lagi. Nah, terus juga ditambah dengan C4-nya yaitu 7. 7 dikalikan dengan 0,057. Nanti ketemu hasilnya seperti yang ada di video ini. Hasilnya yaitu 1 kali 0,558 yaitu 0,558. Nanti ditambah 3 kali 0,264 yaitu hasilnya 0,792. Terus 5 kali 0,122 nanti hasilnya yaitu 0,610. Nanti ditambah lagi 7 kali 0,057 dan hasilnya yaitu 0,399. Ini di total semua 0,558 ditambah 0,792 ditambah 0,610 ditambah 0,399 yaitu hasilnya 2,359. Begitupun untuk C2 sama menghitungnya dimulai dari 0,333 diambil dari sini. Nanti dikalikan dengan bobot 0,558. Terus nanti ditambah lagi yaitu 1 ini diambil dari ini dikalikan dengan 0,264. Terus juga nambah lagi dari C3 ditambah yaitu 3 nanti dikalikan dengan 0,122. Terus adapun C4 5 dikalikan dengan 0,057 seperti ini. Terus nanti hasilnya yaitu 0,333 dikali 0,558 hasilnya yaitu 0,186. Terus 1 kali 0,264 yaitu hasilnya 0,264. Terus selanjutnya yaitu 3 kali 0,122 yaitu hasilnya 0,366. Terus 5 kali 0,057 hasilnya yaitu 0,285. Nanti ini dijumlah seperti tadi.
0,186 ditambah dengan 0,264 terus juga ditambah 0,366 ditambah 0,285 yaitu hasilnya 1,101. Begitupun untuk baris ketiga C3 sama seperti tadi juga, dan untuk baris C4 sama juga seperti tadi. Baris C3 totalnya yaitu 0,493, baris C4 yaitu totalnya 0,231. Terus juga jangan lupa dibagi dengan bobot. Nah, ini 2,359 ini didapat dari ini baris C1-nya, baris 1 C1-nya. Nanti dibagi dengan bobot. Bobotnya ini diambil dari sini. Jadi 2,359 dibagi 0,558 hasilnya 4,228. Begitupun yang kedua ini 1,101 diambil dari baris 2 C2 ini. Nah, nanti dibagi dengan bobotnya 0,264 diambil dari sini. Nanti hasilnya yaitu 4,170 ini. Begitupun 0,493 ini diambil dari baris C3-nya ini. Baris 3 C3 nanti dibagi dengan bobotnya 0,122 yang ini. Dan hasilnya yaitu 4,041. Terus yang keempat juga ini 0,231 diambil dari baris 4 C4. Ini diambil dari bobot dari C4 ini, yang ini 0,057. Dan hasilnya 4,053. Nah, ini semua dijumlah yaitu 4,228 ditambah 4,170 ditambah 4,041 terus juga ditambah lagi 4,053 dan setelah ditambah dibagi dengan 4. 4 ini adalah total dari kriterianya, ada C1, C2, C3, C4. Hasilnya itu 4,123. Nah, kalau nilainya mendekati jumlah kriteria berarti cukup konsisten. Selanjutnya yaitu menghitung CI atau konsistensi indeks dengan menggunakan rumus seperti yang ada di sini. Nah, CI atau konsistensi indeks sama dengan 4,123 diambil dari mana? Diambil dari sini. Ini hasil ini. Terus dikurangi dengan 4. 4 ini adalah total kriterianya. Terus dibagi dengan 3. Sama dengan yaitu 0,123. Jangan lupa dibagi 3 dan hasilnya 0,041. Ini untuk konsistensi indeksnya. Terus untuk konsistensi ratio atau CR, ini random index RI untuk N ini kriteria sama dengan 4, kriterianya kan ada 4. Nah, terus 0,90 ini berasal dari tabel random index ya. CR-nya jadi sama dengan CI, ini hasil ini konsistensi indeks 0,041 dibagi dengan 0,90 diambil 0,90 ini diambil dari tabel random index, hasilnya yaitu 0,046. Jadi keputusan konsistensi ratio yaitu 0,046 ini kurang dari 0,1. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu interpretasikan. Apakah matriksnya konsisten? Nah, dari hasil perhitungan nilai konsistensi rasio CR sebesar 0,046 kurang dari 0,1 sehingga bisa dikatakan matriks perbandingan berpasangan dinyatakan konsisten. Oke, selanjutnya bagian yang B yaitu WP perangkingan. Yang pertama yaitu menggunakan bobot dari AHP. Ini kriterianya seperti tadi, C1 IPK, C2 prestasi non-akademik, C3 keaktifan organisasi, C4 jumlah pelanggaran dengan bobot C1 yaitu 0,558, C2 0,264, C3 0,122, C4 0,057. Ini diambil dari AHP.
seperti yang ada di atas tadi. Terus yang kedua yaitu menentukan mana yang benefit dan mana cost. Nah, di sini untuk benefitnya yaitu C1 0,558 dengan IPK sebagai benefit, terus juga C2 0,264 prestasi ini sebagai benefit, terus juga C3 0,122 organisasi ini sebagai benefit. Dan mana cost-nya? Nah, C4 ini 0,057 ini adalah pelanggaran. Ini disebut dengan cost. Nah, terus yang ketiga yaitu mengubah bobot cost menjadi negatif. Jadi C4 tadi kan 0,057. Ini harus diubah menjadi negatif. Jadi C4 yaitu negatif 0,057. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu menghitung nilai data dengan hitung nilai yaitu dengan data alternatifnya itu yang ada di soal seperti ini. Nah, bobotnya diambil dari AHP dengan C1 0,558 sebagai benefit, C2 0,264 sebagai benefit, C3 0,122 sebagai benefit, C4 min 0,057 sebagai cost. Nah, untuk perhitungan nilai S-nya di sini dimulai dari A1 yaitu Andi, S1 sama dengan yaitu 3,8 pangkat 0,558. 3,8 ini diambil dari C1 IPK-nya Andi ini, terus 0,588 ini diambil dari bobot AHP-nya C1 yaitu yang ini. Terus juga dikali 85 pangkat 0,264. 85-nya diambil dari C2 Andi ini. Terus juga 0,264 diambil dari bobot AHP-nya yang C2. Terus dikali lagi 80 pangkat 0,122. 80 diambil dari C3-nya Andi ini, terus 0,122-nya ini diambil dari bobot dari AHP yang C3 yang ini. Terus juga dikali lagi 2 pangkat min 0,057. Terus ini diambil dari 2-nya diambil dari C4 Andi, terus juga min 0,057 diambil dari C4 bobot dari AHP-nya. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini. 3,8 dipangkat 0,558 hasilnya 2,106, terus 85 pangkat 0,264 hasilnya 3,231. Terus 80 pangkat 0,122 hasilnya 1,707. Terus juga 2 pangkat min 0,057 hasilnya yaitu 0,961. Setelah itu dikalikan yaitu 2,106 dikali 3,231 terus juga dikali 1,707 terus juga dikali lagi 0,961 hasilnya yaitu 11,162. Ini untuk A1 Andinya. Dan untuk A2 Budi, A3 Citra, A4 Dedi menghitungnya sama seperti tadi. Sama seperti cara yang tadi. Yang Budi ini S2 3,6 pangkat 0,558, 3,6-nya diambil dari C1-nya Budi, pangkat 0,558 ini diambil dari C1 ini bobot AHP-nya, terus juga dikali 90 pangkat 0,264, 90-nya diambil dari C2-nya Budi ini, terus 0,264 diambil dari C2 dari bobot AHP-nya ini, terus dikali lagi 85 pangkat 0,122, 85 diambil dari C3-nya Budi ini. Nah, untuk 0,122 diambil dari bobot AHP C3-nya ini, terus dikali lagi 3 pangkat min 0,057, 3-nya diambil dari C4 Budi ini, min 0,57 diambil dari C4 bobot dari AHP-nya. Nah, di total dikalikan semuanya ini hasilnya yaitu 2,044 dikali 3,280 dikali 1,719 dikali 0,939 sama dengan hasilnya yaitu 10,822. Ini untuk A2 Budi S2-nya.
Nah, begitupun A3 Citra S3-nya, terus juga A4 Dedi S4-nya, begitu cara penghitungannya. Jadi untuk total nilai S-nya yaitu 11,162 didapatkan dari A1-nya Andi ini, S1-nya Andi, terus ditambah 10,822 ini hasil dari A2-nya Budi atau S2-nya Budi, terus ditambah lagi 11,713 diambil dari A3-nya Citra atau S3-nya Citra, terus ditambah lagi 10,009 ini diambil dari A4-nya Dedi. Dan semua ini di total yaitu dijumlahkan 11,162 ditambah 10,822 ditambah 11,713 ditambah 10,009 hasilnya yaitu 3,706. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai preferensi. Nah, untuk yang pertama itu A1 Andi, F1-nya yaitu 11,162. Ini diambil dari hasil yang tadi. Hasil A1, S1-nya Andi 11,162 terus dibagi 43,706. 43,706 ini diambil dari total nilai S-nya. Nah, jadi 11,162 dibagi 43,706 hasilnya yaitu 0,255. Nah, untuk A2-nya Budi, F2-nya yaitu 10,822 ini diambil dari A2 atau S2-nya Budi yaitu 10,822 terus dibagi 43,706 diambil dari total nilai S-nya ini hasilnya yaitu 0,248. Begitupun dengan A3-nya Citra, F3 yaitu 11,713 dibagi 43,706 sama dengan hasilnya yaitu 0,268 dan A4-nya Dedi yaitu F4 10,009 dibagi 43,706 hasilnya yaitu 0,229. Ini hasilnya. A1 Andi F1 yaitu 0,255, A2 Budi F2 yaitu 0,248, A3 Citra F3 yaitu 0,268 dan A4 Dedi F4-nya yaitu 0,229. Nah, selanjutnya yaitu tentukan ranking akhirnya. Nah, dari hasil tadi telah ditentukan yaitu untuk ranking pertama yaitu si Citra dengan 11,713 dibagi 43,706 yaitu hasilnya 0,268. Nah, ini merupakan nilai yang paling tinggi. Jadi Citra mendapatkan ranking 1. Dan untuk urutan yang kedua yaitu ada Andi dengan 11,162 dibagi 43,706 sama dengan 0,255. Ini Andi menempati ranking kedua. Dan untuk ketiga yaitu Budi dengan 10,822 dibagi 43,706 dengan hasil yaitu 0,248. Nah, Budi mendapatkan ranking ketiga. Dan yang terakhir Dedi 10,009 dibagi 43,706 dan hasilnya yaitu 0,229. Nah, untuk rankingnya ini tadi diambil dari perhitungan yang tadi, hitung preferensi ini. Nanti diurutkan dari nilai yang terbesarnya siapa. Dan nilai terbesarnya yaitu si Citra dengan nilai 0,268. Jadi Citra mendapatkan ranking 1. Nah, selanjutnya bagian C yaitu analisis. Nah, yang pertama yaitu siapa yang terpilih sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan metode WP, nilai preferensi tertinggi diperoleh oleh Citra, yaitu 0,268. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, untuk ranking pertama yaitu didapatkan oleh Citra. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Citra terpilih sebagai mahasiswa berprestasi karena memiliki nilai akhir yang paling besar dibandingkan dengan kandidat lainnya. Dan yang kedua yaitu jelaskan mengapa kandidat tersebut unggul berdasarkan bobot AHP. Nah, Citra unggul karena memiliki nilai yang baik di hampir semua kriteria, terutama pada kriteria yang penting. Yang pertama yaitu IPK C1. Nah, Citra memiliki bobot paling besar yaitu 0,558 dan juga Citra memiliki IPK yaitu 3,7 yang tergolong tinggi. Nah, yang kedua yaitu prestasi C2. Nah, Citra juga memiliki nilai prestasi yang tinggi yaitu 88 sehingga tetap memberi kontribusi besar. Terus yang ketiga yaitu keaktifan organisasi C3. Citra adalah yang tertinggi yaitu 90 dibandingkan dengan kandidat yang lainnya.
Yang keempat yaitu pelanggaran, C4, adalah kriteria cost dan Citra memiliki nilai paling kecil yaitu 1, sehingga sangat menguntungkan. Nah, secara keseluruhan Citra memiliki kombinasi nilai yang seimbang dan juga unggul pada kriteria-kriteria dengan bobot tinggi, sehingga lebih diuntungkan berdasarkan hasil pembobotan AHP-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jika bobot C1 IPK diturunkan, apa yang kemungkinan terjadi pada ranking? Nah, jika bobot IPK diturunkan, maka pengaruh IPK terhadap hasil akhir juga akan berkurang. Yang pertama, ada kriteria lain seperti prestasi C2 dan organisasi C3 akan menjadi lebih dominan tentunya. Yang kedua yaitu kandidat yang unggul di non-akademik tentunya akan lebih diuntungkan. Terus kemungkinan apa yang terjadi? Yang pertama, ada Budi bisa naik peringkat karena memiliki nilai prestasi tertinggi yaitu 90. Terus yang kedua, Citra juga kemungkinan tetap kuat karena apa? Karena dia unggul di organisasi dan juga memiliki pelanggaran yang paling sedikit dibandingkan yang lainnya. Nah, yang terakhir, Andi juga bisa turun karena keunggulannya lebih banyak di IPK tentunya. Nah, jadi intinya perubahan bobot C1 IPK ini dapat mempengaruhi ranking, tetapi Citra masih berpeluang tetap menjadi yang terbaik karena keunggulannya cukup merata. Sekian, terima kasih presentasi UTS Sistem Penunjang Keputusan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.